Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam program Reignite. Hari ini kita akan belajar tentang kasih. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam kerajaan surga, terima kasih kami datang kembali pada hari ini. Kami akan banyak belajar tentang kasih Bapa. Kiranya Tuhan menyiapkan hati kami untuk membaca firman-Mu dan merenungkan, terlebih-lebih kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita belajar tentang kasih berdasarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11. Namun, izinkan saya untuk membacakannya bagi saudara sekalian. 1 Yohanes 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Istilah kasih sangatlah tidak asing di telinga kita. Sebagai orang Kristen, kita harus menerapkannya di dalam menjaga standar tuntutan mutlak dalam hubungan-hubungan kita yang kita miliki. Ketika seseorang mengasihi kita, itu memberikan pengharapan dan kekuatan kepada kita. Secara khusus dalam iman Kristen, setiap orang percaya dipanggil untuk mengasihi, baik mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, maupun mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bahkan Yesus dengan tegas menyatakan bahwa itulah hukum yang terutama. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada ayat 11, Yohanes bahkan mengatakan, sebab inilah berita yang kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Terkait erat dengan pasal 3 ayat 1, di mana Yohanes mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak yang dilahirkan oleh Sang Bapa yang sejak dari awalnya telah dianugerahkan kasih-Nya kepada kita. Kita memiliki kasih itu dan kemudian untuk kita bagikan kepada sesama kita. Kasih itu ada di hati kita dan menjadi identitas kita. Kalau kita bisa mengasihi orang lain, itu disebabkan oleh karena Allah yang terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Hanya orang yang bisa merasakan kasih Allah secara benar di dalam kehidupannya, yang kemudian dapat mengasihi sesamanya dengan tulus. Kasih Allah yang besar itu yang kita rasakan semakin kuat dari waktu ke waktu. Itulah yang akan mendominasi pikiran kita dan seluruh tindakan kita sehari-hari. Kasih Allah itu memotivasi kita untuk melayani Dia dan hidup dalam kekudusan, juga menghibur kita pada saat kesusahan datang menimpa di dalam kehidupan kita. Yohanes mengatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Benci adalah sifat yang identik dengan dunia. Sifat itu seharusnya tidak mendapat tempat dalam komunitas Kristen. Kata benci ini dijelaskan dengan pengertian pembunuhan, yang di dalamnya mengandung pesan untuk melihat peristiwa yang pernah terjadi antara Kain dan Habel. Itu terdapat di dalam ayat 12. Apa yang dilakukan Kain adalah pembunuhan. Ia menghilangkan nyawa adiknya. Dalam Alkitab berkali-kali diperingatkan bahwa tindakan ini membawa pelakunya pada kematian yang kekal. Seharusnya komunitas Kristen tidak membawa sifat dunia dalam relasi-relasi yang dibangun. Kita harus paham bahwa kebencian kita kepada sesama itu bersumber pada iblis. Bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa orang percaya harusnya tidak mengambil sifat membenci. Pengetahuan tentang kasih dapat kita temukan dalam pengorbanan Kristus. Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai alat pendamaian bagi kita. Dia menyatakan kasih-Nya ini sebagai tindakan tanpa syarat. Mari kita periksa hati kita masing-masing.
Apakah kita masih menyimpan rasa benci terhadap sesama kita, rasa iri, bahkan rasa dengki di dalam hati kita kepada sesama kita? Mari kita belajar untuk menghilangkannya. Perasaan negatif yang ada di dalam hati kita, kita ganti dengan apa yang sudah diteladankan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar untuk saling berkorban satu sama lain. Dengan demikian, kasih tidak hanya kita berikan kepada orang-orang yang mengasihi kita, tetapi kasih juga dapat kita berikan kepada orang-orang yang membenci, bahkan memusuhi kita. Sebuah komunitas Kristen akan menjadi sehat dan bertumbuh apabila terdiri dari orang-orang yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan, yang bersedia untuk dibentuk makin serupa dengan Yesus Kristus. Kasih sejati itu dapat ditemukan dalam pengorbanan Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya sebagai alat pendamaian bagi kita. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Terpujilah nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk renungan dan bacaan yang dapat kami dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan hati kami sehingga kami sebagai orang Kristen dapat menebarkan kasih dan dapat menjadi terang di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ingat, selalu tebarkan kasih kepada sesama kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.